Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kita dapat kembali bersekutu bersama dalam jam doa Rabu kita pada hari ini di kediaman kita masing-masing. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat yang boleh Tuhan beri kepada kami dari pagi tadi hingga sampai malam hari ini. Ya Tuhan, kami mau bersekutu Tuhan pada malam hari ini dalam jam doa Rabu kami. Kami mau memuji-Mu, kami juga mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, dan juga kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal hingga pertengahan sampai juga akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan terus sertai kami dalam keadaan yang seperti ini. Dan juga Tuhan mulai pulihkan keadaan kami ini. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk kesembuhan kami semua di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga kami yang masih sehat Tuhan. Dan juga kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hal, setiap aktivitas yang kami boleh kerjakan setiap hari. Dan juga kami memohonkan pengampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan yang sudah mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan menaikkan pujian Bersuka dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25.
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Renungan pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Hasan. Bapak Hasan, kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita, dan berkat-Nya dari Tuhan dilimpahkan bagi kita semua. Mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, hingga kita bisa berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mengikuti persekutuan. Dengan berbagai macam alasan mereka meninggalkan ibadah. Ada yang karena sakit, ada juga yang mempunyai urusan bisnis ataupun urusan keluarga. Ada juga yang sedang dalam pergumulan sehingga mereka menjadi enggan untuk mengikuti pertemuan ibadah. Jadi kita harus bertekun dan setia dalam pengajaran dan dalam persekutuan, agar kita bisa saling memperhatikan saudara seiman kita, juga saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 mengenai disiplin rohani bersekutu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang setia, yang selalu rindu untuk bersekutu dan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Dalam beberapa minggu ini kita telah belajar disiplin rohani. Ada disiplin rohani berdoa, disiplin rohani renungan pribadi, disiplin rohani berpuasa, dan disiplin rohani bernyanyi. Hari ini kita akan belajar disiplin rohani bersekutu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 menyatakan bahwa kehidupan jemaat gereja mula-mula sangat bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Mereka selalu bersekutu baik di tempat-tempat ibadah ataupun di rumah-rumah warga. Mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan, berdoa, dan melayani satu sama lainnya. Saya bersyukur bahwa Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karya Tuhan juga jemaatnya sangat bertekun, baik dalam persekutuan maupun dalam pengajaran firman Tuhan. Seperti ibadah umum, juga setiap minggunya ada sekolah minggu. Kita bisa belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu ini. Tetapi masih ada jemaat atau saudara-saudara kita yang meninggalkan pertemuan ibadah. Pada kitab Ibrani ayat yang ke-24 menyatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan. Melalui ayat ini, penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk saling memperhatikan sesama jemaat. Marilah kita memperhatikan sesama jemaat kita. Memperhatikan ini mempunyai arti bahwa kita harus memperhatikan saudara-saudara kita. Demikian juga sebaliknya, saudara-saudara kita memperhatikan kita, sehingga ada timbal balik antara sesama jemaat dan saudara seiman, sehingga akan menimbulkan suatu ikatan, suatu hubungan yang khusus antara sesama jemaat. Lalu untuk apa kita saling memperhatikan? Agar kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mendorong di sini bukan berarti kita melakukan sesuatu agar membuat orang lain terjatuh. Tetapi mendorong di sini merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan nasihat, memberi pengajaran, bahkan untuk menegur. Jadi ayat ini mengajak kita untuk saling menasehati, saling mengajar, juga saling menegur sesama jemaat kita. Mengapa? Karena kita lemah. Kita membutuhkan dorongan agar kita tetap setia dan tetap bertekun untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga membutuhkan penghiburan di saat kita mengalami kesusahan ataupun dalam masa pencobaan. Jadi, jika ada saudara kita yang mengalami suatu masalah, yang hati dan pikirannya sedang galau atau risau, kita harus memberikan nasihat, memberikan semangat, atau bahkan menegur, agar dia bisa kembali pulih, kembali bersekutu bersama-sama kita untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Seperti yang dilakukan panitia keanggotaan atau panitia sosial. Jika ada jemaat yang sakit, mereka akan berkunjung, mereka akan menasihati, mendoakan agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi dia dan bisa kembali berkumpul bersatu memuliakan nama Tuhan. Hal ini membuat saya teringat ketika saya mengalami sakit jantung dan dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Banyak saudara-saudara jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan yang mengunjungi saya ke Rumah Sakit Immanuel. Mereka memberikan nasihat, memberikan semangat bagi saya, juga mendoakan bersama-sama. Hal ini membuat hati saya tenang, hati saya penuh dengan sukacita, membuat saya lebih semangat untuk hidup dan ingin segera cepat sembuh untuk kembali bisa bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya itu saja, saya juga menerima bantuan untuk meringankan biaya rumah sakit. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan atas perhatiannya kepada saya dan keluarga saya. Juga atas sumbangannya, saya berterima kasih karena itu bisa meringankan beban bagi biaya rumah sakit. Lalu bagaimana kita akan memperhatikan saudara seiman kita? Caranya adalah seperti yang tertulis pada ayat 25, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi dengan bertekun dalam persekutuan, kita bisa saling memperhatikan sesama.
bila dalam ibadah ada yang tidak hadir, kita bisa tahu. Lalu kenapa dia tidak mengikuti persekutuan? Kita juga bisa mencari informasi kenapa ia tidak bisa mengikuti persekutuan atau ibadah. Sehingga kita pun bisa memberikan nasihat, dorongan, ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga dia bisa kembali bersekutu memuliakan Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita bertekun dalam persekutuan ibadah dan pengajaran firman Tuhan, baik di gereja-gereja ataupun di rumah-rumah. Persekutuan di gereja seperti yang kita lakukan, kebaktian umum ibadah, atau persekutuan PBI, WBI, PKMB, dan PRBI. Kita juga bisa belajar melalui sekolah minggu. Ayo, marilah kita ikut sekolah minggu. Karena dengan sekolah minggu kita bukan hanya belajar firman Tuhan, tapi di sini kita bisa saling memperhatikan, saling berbagi dalam kasih. Dan dengan mengikuti persekutuan ibadah di gereja ini, kita juga bisa saling membangun kerohanian kita antar sesama jemaat. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu haruslah dipergunakan untuk membangun. Jadi dengan persekutuan ini akan sangat membangun kerohanian bagi para jemaat. Yang kedua, melalui pembelajaran Alkitab di rumah, seperti KPW, di mana kita bisa belajar Alkitab di rumah secara bergantian, sehingga bisa memberi perhatian antar sesama jemaat dan warga sekitar. Ada juga KTB, yaitu kelompok tumbuh bersama, yang jumlahnya lebih kecil dan lingkupnya lebih sedikit, tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit ini akan lebih memberi perhatian yang lebih, juga rasa kepedulian yang lebih juga. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan kunjungan saudara seiman, seperti yang dilakukan panitia PI dengan berkunjung ke jemaat di Trans Tanjungan ataupun di cabang kita di Mesuji. Sedangkan Diakonia juga mengadakan kebaktian lansia dan posyandu lansia bagi para lansia yang tidak bisa datang ke gereja, sehingga panitia mengunjunginya dan mengadakan persekutuan. Sedang panitia keanggotaan atau sosial mengadakan kunjungan bagi jemaat yang sakit atau yang sedang ada pergumulan. Namun pada masa sekarang seperti ini, yang sedang terjangkit pandemi COVID-19, untuk berkumpul, untuk bersekutu menjadi sangat terbatas. Karena kita harus mengikuti protokol yang telah ditetapkan bagi pemerintah, seperti dibatasinya jumlah orang yang hadir dalam suatu perkumpulan, waktunya,
dan juga kita harus menjaga jarak. Meskipun demikian, melalui teknologi kita masih bisa belajar firman Tuhan. Kita bisa bersekutu melalui pertemuan secara online. Kita bisa menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet. Namun demikian, pertemuan secara online tidak bisa menggantikan pertemuan secara langsung. Jadi, marilah kita bertekun dalam persekutuan dan tetap setia dalam beribadah, sehingga kita bisa saling memperhatikan, saling menasehati, saling mengajar dan menegur, juga saling melayani dalam kasih, saling mendoakan untuk memulihkan antar sesama, agar tetap teguh dan setia untuk beribadah, dan kita bisa semakin serupa dengan Allah. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk setia dan bertekun dalam persekutuan, mengajarkan kami saling memperhatikan sesama jemaat kami, memberikan dorongan dalam kasih. Bimbinglah kami Tuhan, ajarlah kami, agar kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Satu disiplin rohani yaitu bersekutu, yang kiranya akan terus menguatkan kita dalam doa-doa kita. Ingatlah, ketika kita melakukan satu disiplin rohani, bersekutu, kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai setiap anggota orang percaya untuk dapat saling menguatkan, menasihati satu dengan yang lain. Demikian juga bagi setiap masing-masing pribadi kita pun akan ada kesempatan untuk dibantu oleh orang percaya lain. Memang disiplin rohani banyak di antaranya yang lebih bersifat mandiri, yaitu latihan pribadi, tetapi jangan lupakan disiplin rohani yang membantu kita untuk bertumbuh bersama-sama, yakni bersekutu. Selanjutnya mari kita akan berdoa, menaikkan doa-doa kita, yakni yang disampaikan melalui WhatsApp grup gereja. Karena itu, kiranya setiap kepala keluarga akan dapat memimpin anggota keluarganya dalam berdoa. Dan marilah saat ini kita mohonkan berkat yang dari Allah kita. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian.